Saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Efek TV, edisi Sabtu, tanggal 18 Juli 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kepadamu atas penyelenggaraan kehidupan yang boleh kami terima, hingga kami pada hari ini bisa merenungkan, mendengarkan sabda-Mu sendiri, yang mengajak kami untuk terus-menerus bertumbuh kembang di dalam melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Rancangan-Mu adalah rancangan kesejahteraan, rancangan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu ya Bapa, bukalah mata hati kami agar tetap dengan tekun, dengan setia, dengan jernih, mampu melihat rancangan-Mu itu, dan pada akhirnya ikut ambil bagian untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohonkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita bisa melihat bagaimana orang-orang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Mengapa mereka bersekongkol membunuh Yesus? Karena melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka iri, mereka dengki, mereka tidak mau ada saingan. Karena itulah mereka mulai bersekongkol untuk menghapus jejak-jejak kehidupan Yesus. Para saudara terkasih, apakah Yesus ketika menghadapi hal seperti itu menjadi takut, menjadi gentar, dan mundur? Ternyata tidak. Dia terus maju untuk mewartakan rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia melalui kata-kata, melalui tindakannya yang sungguh-sungguh menggambarkan tugas perutusannya untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa yang kita dengarkan dalam Injil ini? Kita sebagai seorang beriman diajak juga untuk berani memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita semua dipanggil untuk juga ikut ambil bagian dalam pewartaan kabar baik, pewartaan keselamatan, pewartaan kabar gembira bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi seorang pewarta, menjadi seorang yang membawakan kebaikan-kebaikan, seorang yang membawakan cinta kasih pada semua orang, memang bukan suatu hal yang mudah. Karena tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin juga akan membuat kita putus asa, yang membuat kita cemas, takut untuk maju. Pada hari ini kita diingatkan untuk tetap berani, terus-menerus maju dalam menjadi seorang pewarta kebaikan yang dilandasi dengan semangat cinta kasih, sebagaimana Tuhan Yesus telah meneladankan kepada kita. Karena itu, mari para saudara terkasih, kita resapkan sabda Tuhan ini, kita panjatkan doa-doa kita, agar kita dikaruniai hati yang baru, hati yang mau terus-menerus meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin.